Shalom saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus. Selamat pagi, bagaimana kabarnya? Saya pastikan semuanya sehat, bukan? Haleluya. Mari untuk menyambut renungan pagi kita satu di dalam doa. Maha besar Engkau ya Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat. Kami naikkan syukur dan terima kasih untuk hari yang baru hari ini, yang adalah hari Senin permulaan pekan ini. Tuhan sudah karuniakan kembali kepada kami untuk menjalani hidup sepanjang hari ini. Kami mohonkan firman-Mu disampaikan kepada kami untuk mendasari apapun aktivitas kami sepanjang hari ini, karena hidup kami tidak boleh terlepas daripada firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, berfirmanlah dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tema renungan pada pagi ini yaitu antara mertua dan menantu. Keluaran 18 ayat 10 berkata demikian. Lalu Yitro berkata, terpujilah Tuhan yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan tangan Fir'aun. Ia telah menyelamatkan bangsa ini dari tangan orang Mesir. Nah saudara, sebagai mertua, Yitro menunjukkan peran yang sangat baik, yang tidak kecil dalam kehidupan Musa yang adalah menantunya sekaligus pemimpin Israel. Hubungan mereka antara mertua dan menantu ternyata berjalan cukup harmonis. Perbuatan tangan Tuhan yang ajaib dalam perjalanan bangsa Israel nyatanya membuat Yitro mengakui Tuhan sebagai Allah yang patut disembah. Dan sebagai seorang menantu, Musa pun tetap menaruh hormat kepada mertuanya yang bernama Yitro tadi. Nah saudara, Yitro ketika mendengar segala perbuatan yang dilakukan Tuhan kepada bangsa Israel, tanpa ragu ia berkata, sekarang aku tahu bahwa Tuhan lebih besar dari segala ilah. Nah saudara, dan peran Yitro yang begitu penting bagi kehidupan Musa adalah saat ia memberikan nasihat-nasihatnya kepada Musa untuk menangani masalah orang-orang Israel. Yitro adalah mertua yang peka, baik hati, dan memberi nasihat penting kepada Musa menantunya. Allah mengizinkan Musa bertemu Yitro menjadi menantunya dan tinggal selama 40 tahun di Midian sebagai gembala domba, karena Allah hendak memakai dan membentuk Musa melalui orang-orang dekatnya. Nah saudara, bukan menjadi rahasia umum jika hubungan antara mertua dan menantu itu seringkali disebut sebagai sebuah hubungan yang kurang harmonis. Apalagi jika kita memiliki mertua yang belum mengenal Allah. Namun, kisah Yitro dan Musa mengajar kita bahwa Allah dapat memakai orang terdekat kita untuk menolong kita. Sikap saling menghormati dan kerelaan mendengarkan nasihat ini sangat penting untuk membangun hubungan. Sebaliknya, merasa diri lebih pengalaman dan lebih pintar akan menghambat, bahkan menghancurkan hubungan. Itu sebabnya kita akan teladani apa yang dilakukan oleh orang tua yang bernama Yitro, mertua daripada Musa. Dia sangat baik terhadap menantunya, hormat kepada menantunya, bahkan mengasihi kepada menantunya. Bahkan seringkali dia berbicara hati ke hati, memberikan nasihat. Dan nasihatnya itu diterima baik, didengar baik oleh Musa sebagai menantunya yang lebih muda. Dia menghormati kepada mertuanya yang sudah tua, namun penuh dengan hikmat. Itu sebabnya mari kepada Bapak Ibu Saudara yang merasa diri
sebagai menantu, hormatilah mertuamu. Mereka adalah orang tua yang benar-benar Tuhan percayakan untuk membimbing, menasehati, dan memberikan kepada saudara akan hal-hal yang baik. Sehingga sebagai menantu, maka saudara akan ditunjukkan jalan-jalan yang baik dan benar. Apalagi mertuamu sudah di dalam Tuhan Yesus, semakin hormat, semakin tunduk kepada Dia. Dan bagi saudara yang merasa diri sebagai mertua, sebagai orang tua, lihatlah yang masih muda, kasihilah mereka, dekatilah mereka, rangkullah mereka, beri nasihat kepada mereka, jadilah teladan dalam iman dan kasih kepada mereka. Dengan demikian, hubungan antara mertua dan menantu akan saling mengisi dan akhirnya hubungan mereka menjadi harmonis. Biarlah melalui firman ini, setiap mertua dan menantu yang hubungannya kurang harmonis bisa mendengar firman ini dan benar-benar mengatakan, ya Tuhan, aku mau menjadi mertua yang baik, aku mau menjadi menantu yang baik. Haleluya. Saya akan tutup melalui kalimat ini. Melalui kehidupan seorang mertua, Tuhan sedang membentuk dan menolong hidup kita. Karena itu, hormatilah kehadirannya. Amin. Kita satu di dalam doa. Terima kasih untuk renungan di pagi ini ya Tuhan. Baik kami sebagai mertua, baik kami sebagai menantu, ajar kami mempunyai hubungan yang harmonis, saling mengasihi, saling menghormati, saling mendengar, dan sebagainya. Ampunilah kalau hubungan kami dengan mertua kurang harmonis, bahkan kami tidak hormat kepada mertua, demikian juga mertua yang tidak menghargai kepada menantu, karena mikir masih terlalu muda, tidak punya pengalaman, dan sebagainya. Biarlah masing-masing mendengar firman dan menjadi meneladani apa yang Musa dan Yitro lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap keluarga-keluarga supaya mereka mempunyai kebahagiaan di dalam rumah tangga masing-masing, dan berkati dan cukupkanlah segala kebutuhan-kebutuhan keluarga, khususnya pada hari ini. Terima kasih banyak Bapa, apa yang kami kerjakan, Tuhan jaga lindungi dan sertai kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Selamat pagi saudaraku. Sampai berjumpa esok hari dan tetap semangat. Shalom.